kembali karena kasih anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kita boleh kembali ada di tempat ini. Mari Bapak Ibu, kita mau datang ke hadirat Tuhan.
bersyukur Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu saat ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Bapa. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan hati-Mu, diam di hadirat-Mu, tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depan-Mu dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu, dan aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa ku beri kasih karunia, dan mengasihani siapa yang ku kasihani. Kami bersyukur Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Hari ini kami ada untuk datang menikmati hadirat Tuhan, untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah hari ini ibadah kami menjadi ibadah yang sungguh berkenan dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan biarlah ibadah kami ini boleh jadi oleh karena berkat yang daripada Tuhan, pengurapan Tuhan turun atas setiap kami, atas setiap hamba-hamba-Mu. Dan biarlah ibadah kami sungguh ibadah yang sungguh-sungguh Engkau kami jadikan menjadi pusat pujian penyembahan kami. Dan kami mau tabiskan ibadah kami ini dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja, yang berdaulat di tengah-tengah kami lewat Roh Kudus mengurapi setiap kami. Dan sukacita Tuhan dicurahkan di tengah-tengah kami. Kami siap memuji Engkau dan kami siap memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus, kita semua yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi salam, umat Tuhan, apa kabarnya? Luar biasa. Dahsyat. Beri kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Haleluya Bapak. Mari kita nikmati kasih Tuhan, menikmati kita sampaikan kenaikan nyanyi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yes. Oh, haleluya. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, suka
Sungguh ini luar biasa Bapak Ibu ya. Kita tahu anugerah kasih Tuhan buat kita semua adalah keselamatan yang luar biasa. Kita boleh merasakan kebaikan Tuhan setiap hari, kasihnya setiap hari. Ini luar biasa buat kita. Bahkan Tuhan Yesus mau datang ke dunia ini menderita untuk kita semua. Bahkan Tuhan begitu kaya, Dia mau jadi miskin supaya semua kita menjadi kaya. Hal luar biasa. Amin. Sebentar kita akan masuk dalam firman Tuhan, kesiapan hati kita. Buka hati kita, kita fokus ke firman Tuhan, percaya firman akan berkati kita semua. Amin. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal
kami ada semua karena kasih anugerah-Mu. Kami saat ini Tuhan boleh memuji menyembah-Mu karena kasih dan anugerah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya rela jadi miskin supaya aku jadi kaya sana. Sangat baik, terlalu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan atas setiap kami, atas umat-Mu, atas jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Hari ini kami ada, sungguh itu semua bukti karena kasih setia. Amin. Kebaikan-Mu Haleluya Yesus, yang tidak pernah berakhir. Amin. Selalu baru tiap hari Amin, bagi amin, kami Yesus. dan tidak pernah berkesudahan. Amin. Terima kasih Tuhan, saatnya Tuhan kami ingin juga mendengarkan kebaikan Tuhan lewat firman-Mu untuk Kau sampaikan buat kami. Kami tahu firman-Mu yang Kau sampaikan itu bukti bahwa Engkau tidak pernah membiarkan Amin. kami. Amin Yesus. Engkau menuntun kami, Haleluya. Engkau membimbing kami, Haleluya. Engkau mengajar kami, Yes. sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi rancangan dan kehendak-Mu. Berkati dan urapi setiap kami. Biar hari ini Tuhan firman-Mu menjadi kekuatan buat kami, menjadi berkat buat kami, memulihkan dan memotivasi kami, dan memberikan janji buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam nama Yesus. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk dukungan jemaat Tuhan. Kami boleh kembali dari Depok. Kemarin saya bersama dengan istri dan beberapa hamba Tuhan, kami mengikuti acara Natal Persekutuan Gereja dan Lembaga Injili Nasional yang diadakan di Depok, dan bersyukur saya berangkat dari Bandung sampai di Depok dan pulang dengan selamat karena anugerah Tuhan. Dan bersyukur acara Natal ini boleh berjalan dengan baik. Dan saya tahu semua itu karena anugerah Tuhan buat kita. Tema kita hari ini adalah hidup dalam kasih karunia Tuhan yang melimpah. Mari kita akan membuka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang keempat.
Kita baca ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-30. Kita baca sebenarnya dari ayat 32 sampai yang ke-37, tapi kita baca ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-34. Saya bacakan ayat ini, Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mari bersama-sama, mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ayat 34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan bagaimana kita sebagai umat Tuhan hidup dalam kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah. Tema kita tahun ini adalah multiplikasi dalam kasih karunia, jiwa-jiwa dan ucapan syukur. Saudara, kalau bicara kasih karunia, apa itu kasih karunia? Saudara, kasih karunia adalah sesuatu yang diberikan Tuhan dengan cuma-cuma. Di mana Tuhan menawarkan keselamatan untuk kita memperoleh hidup yang kekal. Dan ini adalah sebuah pemberian. Cuma-cuma, katakan cuma-cuma. Saudara yang dikasih Tuhan, kasih karunia ini adalah satu tema yang dapat ditemui sepanjang Alkitab. Dan dia mencapai puncaknya dalam perjanjian baru, di mana kedatangan Yesus itu menjadi bukti puncak dari kasih karunia Bapa bagi kita umatnya. Saudara yang dikasih Tuhan, kata yang diterjemahkan dalam perjanjian baru adalah haris. Dalam bahasa Ibrani itu ken, saudaraku, yang artinya kasih karunia. Dikatakan kalau kita bicara kasih karunia, ini bicara di mana Allah memberkati kita, memberikan kepada kita anugerah yang besar lewat Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 8 mengatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Kita bersyukur karena kita semua dalam menikmati kasih karunia Tuhan. Tapi pertanyaannya bagaimana kita hidup dalam kasih karunia Tuhan? Saudara, kalau kita melihat kembali ke dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, judul parikop dalam pasal yang keempat mulai ayat 30 sampai 32 sampai 37 adalah cara hidup jemaat. Jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul. Kita tahu jemaat mula-mula itu terdiri dari orang-orang yang sangat sederhana. Tidak memiliki status sosial yang berpengaruh. Secara ekonomi mereka bukan orang yang kaya raya. Itu kondisi jemaat mula-mula. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka tidak memiliki pengkhotbah yang populer. Sekali lagi, mereka tidak punya pengkhotbah yang hebat pada waktu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak memiliki tempat ibadah. Kalau hari ini kita masih punya tempat ibadah, itu kasih karunia Tuhan. Amin. Pada waktu itu tidak ada tempat ibadah dan tidak punya program-program yang menyenangkan banyak orang. Tidak ada program seperti gereja-gereja modern saat ini. Itu gereja mula-mula karena ini gereja awal. Di mana gereja boleh bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Tetapi kita melihat, tetapi mereka sanggup bertahan melewati tekanan. Kita tahu dalam Kisah Para Rasul dijelaskan bahwa jemaat Tuhan itu tidak dalam keadaan yang baik. Mereka ada penderitaan, ada tantangan, ada kesulitan. Tapi jemaat mula-mula hidup dalam kasih karunia, mereka bisa bertahan. Di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat jemaat mula-mula menjadi orang-orang yang berdampak luar biasa di zamannya? Kita tahu bahwa mereka, ayat ini mengatakan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan.
Dan mereka semua, dikatakan jemaat Tuhan, mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Pertanyaannya hari ini saudaraku, seperti apa hidup dalam kasih karunia? Cara hidup umat Tuhan yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kalau kita melihat ayat yang ke-32, mari kita akan baca ayat ini. Kisah Rasul pasal 4 ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu jemaat Tuhan, mereka sehati dan sejiwa. Katakan sehati. Dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Saudara dikasih Tuhan, jemaat Tuhan yang hidup dalam kasih karunia adalah punya model, punya gaya. Bisa lihat ayat-ayat ini. Dikatakan mereka umat Tuhan yang percaya, mereka sehati dan sejiwa. Kata yang dipakai itu sehati dan sejiwa. Mereka gereja mula-mula tidak hanya berkumpul bersama-sama, beribadah bersama-sama. Setelah itu mereka pulang tanpa ada ikatan lagi dengan saudara seiman. Sebagaimana banyak terlihat di gereja-gereja saat ini. Minta maaf, kita lebih senang ada di gereja yang jumlahnya besar, tapi satu dengan yang lain tidak mengenal. Betul? Ada banyak orang berkata, oh saya ada di satu gereja dengan jumlah yang besar. Tapi minta maaf, tidak ada ikatan sehati dan sejiwa. Padahal gereja mula-mula menjadi gereja yang berdampak. Gereja yang hidup dalam kasih karunia. Kenapa? Karena ada ikatan sehati dan sejiwa. Dan itu yang hilang di tengah-tengah gereja modern hari-hari ini. Orang lebih senang ada di gereja yang besar dan bangga ada di gedung yang besar. Tapi tidak punya ikatan satu dengan yang lain. Dan Tuhan mau kita sebagai umat Tuhan. Kita harus punya model atau gaya hidup jemaat Tuhan yang hidup dalam kasih karunia. Yaitu apa? Mereka sehati dan sejiwa. Mereka berkumpul bersama, bersekutu sehati dan sejiwa, satu sama lain sebagai saudara dalam Kristus. Amin. Kita keluarga besar Berea, kita mungkin tidak begitu besar, tapi kita bersyukur karena apa? Kita ada ikatan sehati sejiwa, karena kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Amin. Dan itu yang membuat saya katakan, kalau kita punya ikatan, itulah yang membuat kita bisa bertumbuh bersama-sama. Amin. Itu yang membuat kita bisa bertumbuh bersama-sama. Ada ikatan. Saya yakin kalau kita punya ikatan, kita bisa saling mendorong. Kita bisa saling mendoakan, amin. Ketika yang lainnya lemah, yang kuat akan memberikan kekuatan bagi yang lemah. Dan itu gereja atau umat Tuhan yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Saudara yang kecil hati ada di satu gereja, mungkin yang tidak punya program yang hebat, mungkin gerejanya tidak besar. Tapi kalau engkau punya gaya hidup, engkau bersekutu bersama-sama sehati dan sejiwa untuk bersama-sama bertumbuh, saya percaya itu yang Tuhan kehendaki. Kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa, tidak ada yang hebat. Semuanya kita maju bersama-sama, kita bertumbuh bersama-sama. Dan itulah gereja yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dan itu yang bisa kita lihat di jemaat mula-mula. Dampak yang bisa kita lihat. Mereka semuanya hidup dalam kasih karunia Tuhan. Saya rindu kita juga seperti itu. Ketika ada rekan kita mulai mundur, mari kita juga harus saling memperhatikan. Karena sehati dan sejiwa. Kata yang dipakai itu hubungannya enggak hanya sekedar secara fisik saja. Tapi bicara hati, bicara jiwa itu sangat dalam. Ini kedekatan yang harus kita bangun di gereja di tempat ini. Mari umat Tuhan jadikan kita miliki hati, sehati dan sejiwa. Kita memang berbeda. Kita memang tidak sama. Tapi saya percaya ada hal yang bisa membuat kita bisa disatukan dalam kasih Tuhan.
bahwa kita adalah umat Tuhan. Kita dipilih dan kita ditempatkan di tempat ini. Dan kita tahu di sinilah kita akan bertumbuh bersama-sama dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Saudara kasih Tuhan bukan hanya itu. Dalam ayat yang ke-32b dikatakan, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan ayat yang ke-33, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan dan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Hal yang kedua, gaya hidup yang bisa kita lihat adalah apa? Menjadi anggota satu sama lain. Mereka menganggap hidup mereka adalah bagian dari orang lain. Kita tidak egois, kita tidak eksklusif, tapi dikatakan kita menjadi anggota satu sama lain. Ada ikatan. Makanya kalau saudara ada di satu gereja, saudara tidak merasakan, oh saya anggota bagian dari satu dengan yang lain. Itu bukan yang dikehendaki Tuhan. Kita harus, gereja adalah lembaga yang Tuhan dirikan. Selain keluarga, gereja dirancangkan Tuhan supaya apa? Supaya kita ada di dalamnya. Sehingga kita boleh menjadi anggota satu dengan yang lain. Dan kita bisa bertumbuh bersama-sama. Sekali lagi, itu yang dibutuhkan. Kenapa Tuhan mau kita tetap bersekutu, beribadah? Karena kita tahu ketika kita beribadah ada berkat yang Tuhan nyatakan buat kita. Ketika kita bersekutu dalam ibadah umum raya, dalam ibadah kerabat, dalam ibadah doa, dalam ibadah keluarga yang lain, saya percaya di situ ada sesuatu yang kita dapatkan. Kita merasakan kita tidak sendiri. Kita menjadi bagian dari orang lain. Ketika ada orang lain bersuka cita, kita bersuka cita. Ketika ada orang lain bersedih, kita ikut bersedih. Amin. Dan itu yang Tuhan mau. Dan ini yang membuat mereka tidak hanya mementingkan kepentingan sendiri. Tapi mereka, orang yang hidup dalam kasih karunia, menyadari bahwa apa yang Tuhan percayakan buat kita, itu juga harus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Dalam kasih yang tulus mereka memikirkan kepentingan saudara yang lain yang membutuhkan pertolongan. Mari kita mau belajar seperti gereja mula-mula. Dikatakan dengan kuasa yang besar. Mereka memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ketika kita punya gaya hidup seperti ini, saya percaya dampak kita akan dahsyat. Amin. Dikatakan dalam ayat 34, dikatakan mereka bukan hanya menjadi anggota satu dengan yang lain, tapi mereka saling berbagi dan saling berkorban. Dikatakan sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah dan rumah menjual kepunyaannya. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikannya kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Orang yang hidup dalam kasih karunia-Nya, dia tidak pernah menahan apa yang dia bisa berikan bagi Tuhan. Apa yang wajib, apa yang harus, dan apa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Untuk kita persembahkan, untuk memperluas kerajaannya melalui gereja Tuhan di tempat ini. Itu yang terjadi saudaraku. Kita enggak menahan ketika ada saudara kita mengalami duka cita. Kita enggak menahan, walaupun mungkin kita dalam kekurangannya. Tapi saya percaya dalam kekurangannya pun kita bisa jadi berkat. Amin. Kita saling memperhatikan. Dan itu yang kita bisa lihat. Kasih karunia nyata di tengah-tengah jemaat Tuhan mula-mula. Sehingga itu yang membuat mereka tidak goncang ketika ada tekanan, ada tantangan, ada penderitaan yang hebat. Hari ini kita diperhadapkan kesulitan. WHO berkata setelah pandemi COVID-19, kita nggak tahu akan ada juga virus-virus yang lain yang akan terjadi. Artinya tantangan tidak pernah akan selesai. Tapi saya percaya kalau kita jemaat hidup dalam kasih karunia, dengan pola gaya hidup jemaat mula-mula, apapun tantangannya kita tetap kuat. Kita tetap satu untuk saling mendoakan, saling menguatkan, saling memperhatikan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Hidup kita berdampak, ada multiplikasi terjadi. Saudara yang dikasih Tuhan, itu yang bisa kita lihat. Dikatakan saudaraku dalam bagian ini ayat 33, ada dua hal yang penting. Yang pertama apa? Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian. Dan yang kedua, dan itu sejajar. Mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah. Kalau kita hidup dalam kasih karunia yang melimpah,
itu akan ada dampak. Kuasa yang besar terjadi di dalam hidup kita dan melalui kita. Amin. Ketika mereka hidup dalam kasih karunia, dikatakan mereka berani untuk apa? Bersaksi. Bersaksi itu tidak hanya menyampaikan firman Tuhan, tapi lewat hidup kita pun kita bisa bersaksi. Lewat kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini kita bisa bersaksi. Oh, keluarga ini adalah keluarga yang berbeda. Ada sesuatu yang orang melihat dan orang bersuka cita. Ada kesehatian, ada saling memperhatikan, ada sungguh-sungguh. Semuanya saling mendorong dan percayalah ketika kita sehati di situ akan ada dampak yang dahsyat. Kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Amin. Alkitab mengatakan ketika kita hidup rukun, kesanalah berkat Tuhan dicurahkan. Dan berkat yang penting adalah kuasanya dicurahkan. Amin. Saya yakin kasih karunia itu adalah pemberian. Ketika kita hidup dalam kasih karunia itu artinya ada perkenanan Tuhan. Dan kalau Tuhan membawa kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, saya percaya kuasanya juga akan dinyatakan dalam hidup kita. Penyertaannya nyata dalam hidup kita. Kasih karunia Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Itu juga harus didasari dengan apa? Didasari dengan sungguh-sungguh kuasa. Dikatakan kasih karunia ditemukan di mana Allah menyerahkan juga apa yang terbaik. Kalau Bapa di surga memberikan anaknya sendiri buat kita. Saya yakin kalau kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Saya yakin apapun yang menjadi kerinduan dan kebutuhan kita, Tuhan sediakan buat kita. Makanya saudaraku, ketika mereka hidup dalam kasih karunia Tuhan, coba lihat dampaknya. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Yang setuju katakan amin. Jangan ada orang berkata hari ini saya miskin. Karena perkataan gitu punya kuasa. Walaupun kita tidak punya uang, jangan berkata kita miskin. Kita diberkati oleh Tuhan. Karena bicara miskin dan kaya bukan masalah uang yang kita miliki, harta yang kita miliki. Tapi Kristus adalah harta yang terindah dalam hidup kita. Jadi mari kita punya pola pikir yang berbeda. Kita tidak kekurangan karena kita punya Kristus. Dan kalau kita hidup dalam Kristus, kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Percayalah, Tuhan punya banyak cara memberkati hidup kita. Tuhan punya banyak cara peduli atas hidup kita. Tuhan bisa pakai orang lain. Tuhan bisa pakai, kalau Alkitab katakan dia bisa pakai burung di udara. Hari ini mungkin burung gak bisa dipakai, tapi Tuhan pakai saudara-saudara seiman yang lain. Amin. Kuncinya andalkan Tuhan. Hidup dalam kasih karunia Tuhan, saya percaya. Di situ Tuhan akan nyatakan bahwa ada dampak ketika kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tidak kekurangan. Dan ingat, ketika tidak ada kekurangan bukan berarti lalu kita diam saja. Dikatakan apa? Dalam ayat ini, karena semua orang mempunyai tanah rumah. Sudah lihat? Kenapa tidak ada kekurangan? Karena semua hidup dalam kasih karunia. Dengan cara apa? Yang diberkati harus jadi berkat. Amin. Yang punya banyak harus dibagikan, dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu biarkan gereja mengatur, mengelola itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang betul kita butuh uang, kita butuh semua. Tapi sekali lagi, ketika saatnya tiba, semuanya itu tidak ada artinya. Yang terpenting buat kita adalah ketika kita menikmati kasih karunia Tuhan. Tapi kalau hari ini Tuhan percayakan, tadi pujian mengatakan dia miskin supaya kita kaya. Kalau hari ini kita dikasih kekayaan, ada tanggung jawab yang Tuhan percayakan buat kita. Untuk kita jadi berkat di tengah-tengah kepercayaan. Tanggung jawab yang Tuhan percayakan buat kita. Sudah lihat dalam ayat ini, ada contoh 36, demikian pula Yusuf oleh rasul-rasul yang disebut Barnabas, yang artinya anak penghiburan. Saya percaya kalau kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, hidup kita pasti dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Kata yang dipakai anak penghiburan itu akar kata dari Roh Kudus. Saudara tahu? Roh Kudus itu dalam bahasa Yunani apa? Parakletos, betul? Roh penolong dan kata yang dipakai di sini Yusuf yang disebut Barnabas artinya anak penghiburan.
Artinya kalau kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita hidup tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi kita dituntun oleh Roh Kudus. Dan digambarkan dalam ayat ini, jemaat mula-mula hidup dalam kasih karunia. Apa? Karena mereka dituntun di Roh Kudus, artinya ada penghargaan betul. Mereka menyadari bahwa mereka ada diberkati hari ini itu karena anugerah Tuhan. Dan semuanya itu harus dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan contoh yang bisa kita lihat adalah Yusuf. Yusuf, dia tidak disuruh, tidak diperintahkan. Karena kadang-kadang diperintahkan juga kalau nggak mau terbuka hatinya, nggak mau lakukan, betul? Betul nggak? Mau dikasih khotbah sampai berapa kali pun kalau nggak terbuka hatinya sama Roh Kudus, dia nggak akan memberi. Karena nggak menyadari bahwa ketika kita memberi kepada Tuhan, kita tidak pernah akan kekurangan. Mari catat itu, ketika kita memberi bagi Tuhan, kita tidak pernah akan kekurangan. Kita tidak pernah akan menjadi miskin ketika kita memberi kepada Tuhan. Karena percaya kalau orang hidup dalam kasih karunia, dia berkata, Tuhan, semua yang kami miliki itu bukan punya saya, ini milik Tuhan. Saya mau kembalikan untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dan dikatakan di sini, Yusuf menjadi contoh, dikatakan ia menjual ladangnya, miliknya, lalu membawa uangnya dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saya percaya ini menjadi contoh buat kita. Gereja mula-mula hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Karena ada orang-orang yang hatinya terbuka untuk dipimpin dan dituntun Roh Kudus. Dia tahu apa yang dikehendaki. Mari, orang yang hidup dari karunia itu bukan berarti, oh enak ya hidup ya dalam Tuhan, ada janji Tuhan, ada pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Tidak itu saudaraku. Ketika kita hidup dalam kasih karunia, justru kita harus terus minta kepekaan dari Tuhan. Untuk semua apa yang Tuhan percayakan buat kita. Kalau hari ini kita diberkati, saya yakin Tuhan tidak punya maksud untuk semua berkat yang Tuhan percayakan buat kita. Segala sesuatu ada rancangan Tuhan. Segala sesuatu ada maksud Tuhan. Dan biarlah kita menyadari itu. Untuk apa? Untuk kita semakin maju dan berkata, Tuhan, mari Roh Kudus tuntun saya supaya saya mengerti apa sih yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya. Karena satu saat semua kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan mari kita mau belajar seperti Yusuf yang meresponi hidup dalam kasih karunia Tuhan. Berbeda nanti saudaraku di pasal yang selanjutnya, pasal yang kelima, contoh yang tidak baik. Seorang bernama siapa? Ananias. Dan di situ dikatakan jangan pernah mendustai Roh Kudus. Ini bicara hidup dalam kasih karunia adalah hidup dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita mau jadi jemaat Tuhan yang terus hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sehingga hidup kita boleh berdampak. Saya tahu hari-hari ini tantangan bukan semakin baik. Tekanan, tantangan, kesulitan. Kita tahu gedung-gedung di Indonesia ini semuanya dirubah jadi rumah sakit. Karena begitu banyaknya pasien COVID. Hampir 100.000, betul? 90, betul ya, hampir 100.000 sudah. Yang sudah mengalami jadi pasien terkena papar COVID-19. Tapi saya percaya di tengah-tengah tekanan Tuhan kasih kekuatan buat kita. Karena percayalah kita dapat hidup dalam janji Tuhan. Hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya di tengah-tengah seperti ini hidup kita akan menjadi dampak dan menjadi berkat. Di tengah-tengah Tuhan tempatkan kita. Dan dalam ayat ini dikatakan apa? Saudara, kasih karunia yang melimpah-limpah memimpin orang kepada satu penghormatan, menyadari bahwa hidup kita semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di mana dikatakan di situ kasih karunia akan menentukan kemurahan hati Allah dalam penerimaan mereka. Sungguh-sungguh dikatakan kuasa yang besar itu terjadi buat mereka. Dikatakan dengan kuasa yang besar. Dikatakan rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan itu luar biasa. Kita rindu tahun ini. Ini menjadi tahun multiplikasi buat kita. Di mana kasih karunia yang Tuhan sudah limpahkan buat kita. Tuhan lipat gandakan terus.
Tuhan lipat gandakan terus. Tadi pujian mengatakan kita mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Dia yang miskin, dia yang kaya, rela jadi miskin. Dan biarlah kita juga belajar karya Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu contoh di dalam Tesalonika dikatakan, kasihmu seorang akan lain akan menjadi kuat di antara kamu. Dikatakan dalam ayat yang ke 1 Tesalonika 1:8 mengatakan, karena di antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Tuhan mau kita terus bertambah-tambah dalam hidup pengiringan kita. Sehingga hidup kita akan jadi berkat. Tersiar kabar bahwa keluarga besar Jemaat Berea hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Jangan kecil hati, saudara di tempat ini. Karena di mana Tuhan tempatkan kita. Dan ketika kita punya gaya hidup sehati sejiwa, menjadi anggota satu dengan yang lain, kita saling menguatkan, saling memperhatikan. Saya percaya di situ kasih karunia Tuhan akan Tuhan limpahkan. Saya percaya tahun ini, tahun pelipat gandaan, multiplikasi terjadi. Dan Tuhan akan bawa kita untuk jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak kita nyanyikan pujian, ku hidup karena anugerah. Penyembahanku. Katakan, Kaulah yang layak, oh yang layak, Kau yang layak, haleluya, Kaulah yang disembah dan kebenaran. Haleluya, Kau yang layak. Haleluya, untuk mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama, katakan, ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Kalau hari ini kita ada, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Karena kasih-Mu. Dan dialah hidup kita mau kita persembahkan Kaulah sumber untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. kehidupanku. Haleluya, haleluya. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau pusat penyembahan. Kaulah pusat Penyembahanku.
Tuhan, kami sadar bahwa kalau kami hidup itu semua karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kalau hari ini kami boleh dikasih tanggung jawab kepercayaan, kami tahu itu semua karena anugerah Tuhan. Kami bukan pemilik, tapi kami hanya pengelola dari apa yang Tuhan percayakan buat kami. Untuk kami kelola, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami rindu dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kami Tuhan, Engkau menjadi pusat pujian penyembahan kami. Sehingga Engkau dimuliakan di dalam hidup kami. Di dalam kehidupan kami, harta, talenta, karunia, apapun yang Tuhan percayakan buat kami. Kami mau kembalikan buat Engkau. Lipat gandakan. Sehingga lewat itu semua nama Tuhan dimuliakan. Nama Tuhan ditinggikan. Sehingga hidup kami boleh berdampak dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami tahu tidak mudah, ada banyak tantangan. Tapi kami tahu ketika kami hidup dalam kasih karunia Tuhan, Engkau memberikan janji dan jaminan buat kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membuat kami dalam kekurangan. Karena Engkau selalu memberi. Dan Engkau tidak pernah terlambat untuk terus memelihara hidup kami. Kami percaya itu Tuhan. Kami yakin kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Engkau tidak pernah terlambat bagi kami yang terus hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kami mengimani itu Tuhan. Terus tambah-tambahkan kami untuk semakin kami menjaga hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh kami berlimpah-limpah dalam kasih karunia Tuhan. Justru kami tidak membuang sia-sia anugerah itu. Tapi kami menjaganya dan memeliharanya. Sehingga kami terus bertumbuh dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Bahkan kami boleh mengalami multiplikasi dalam kasih karunia. Sehingga lewat hidup kami nama Tuhan dimuliakan. Nama Tuhan ditinggikan. Kami terima firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang diberkati. Sama-sama katakan, amin. Shalom. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati dengan luar biasa. Baik jemaat yang di gereja maupun jemaat yang di rumah. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Benny untuk penyampaian firman Tuhan yang boleh menjadi berkat buat setiap pribadi kita yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Kiranya Tuhan Yesus yang terus memberkati Pastor beserta ibu dan anak-anak dengan dahsyat luar biasa. Ya, kalau kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat, tiba saatnya kita juga rindu untuk memberkati pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea. Mari saya mengajak sidang jemaat mempersiapkan diri untuk kita sama-sama boleh memberikan persembahan. Kita berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu, biarlah minta perkenanan Tuhan, biarlah Tuhan berkenan atas setiap persembahan yang akan kita berikan sebentar. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk firman yang boleh kami terima. Kami mengucap syukur mempunyai Allah yang sungguh baik, Allah yang telah menganugerahkan kasih karunia dalam hidup setiap pribadi kami Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi berkat juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Makin hari lebih dahsyat lagi, dipakai demi hormat kemuliaan nama Engkau. Beri kekuatan kesehatan buat Bapak Ibu Gembala, keluarganya semuanya Bapak. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat-Mu akan memberi, biarlah kami boleh memberikan dengan penuh sukacita untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau berkenan atas persembahan yang boleh kami berikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap memberi berkata dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Ya, silahkan kantong persembahan diedarkan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara daring dan rindu memberikan persembahan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui dompet elektronik yang dimiliki. Silahkan scan QR Code yang tertera di layar kaca Bapak Ibu. Melalui dompet elektronik bisa melalui Dana, OVO, GoPay, Link Aja, ShopeePay, bahkan M-Banking.
Ya, persembahan juga bisa diberikan melalui rekening gereja di Bank Sentral Asia dengan nomor rekening dengan kode rekening 37 99999 456. Ya, atas nama pengurus kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang boleh Bapak Ibu berikan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati setiap persembahan yang boleh diberikan. Terima kasih. Ya, sepekan kegiatan gereja ke depan, 1 minggu akan diawali dengan hari Selasa kita ada kegiatan doa dan puasa. Mengajak seluruh umat Tuhan, mari sama-sama terlibat untuk kita sama-sama mengikuti kegiatan doa disertai puasa hari Selasa mendatang. Kita akan terus berdoa untuk situasi kondisi bangsa Indonesia ini, situasi kondisi COVID-19, proses vaksinasi, juga bencana alam yang terjadi. Kiranya Tuhan yang menjagai bangsa dan negara Indonesia ini. Kita juga berdoa buat para pemimpin bangsa ini, kita juga berdoa buat Sinode GKRI, Sinode GKRI Pusat maupun GKRI seluruh Indonesia. Mari kita sama-sama berdoa, mengundang setiap jemaat yang rindu, kita sama-sama datang ke gereja dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kita berdoa bersama-sama hari Selasa, setelah berpuasa kita akan sama-sama berkumpul untuk ibadah doa dimulai pukul 7 malam. Kemudian hari Jumat kita juga ada kegiatan ibadah kerabat. Ya, hari Jumat dimulai pukul 7 malam ibadah kerabat, kelompok rindu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Sidang jemaat yang rindu bertumbuh terus mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui firman Tuhan, silakan datang pada hari Jumat mulai pukul 7 malam. Hari Sabtu ada kegiatan ibadah kaum muda di tempat ini, B Generation, dimulai pukul 6:30 malam. Ya, demikian sepekan kegiatan gereja di tempat ini. Pada minggu ini juga ada salah satu rekan kita, Tuhan panggil mamahnya daripada saudara Johan, Ibu Sari Rasa dipanggil Tuhan, mamah daripada saudara Yohanes Budianto atau kita dikenal dengan Johan, pada hari Minggu tanggal 17 Januari yang lalu di Lampung. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan, penghiburan buat Johan dan seluruh keluarga besar yang ditinggalkan. Biarlah semuanya dikuatkan dan dihiburkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, setelah ibadah selesai ada pertemuan ibadah anak. Kepada setiap pengajar ibadah anak dimohon jangan pulang terlebih dahulu. Ya, demikian sepekan kegiatan gereja Tuhan di tempat ini. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat senantiasa. Puji Tuhan. Mari kita mau bangkit diri bersama-sama. Mari katakan besar anugerah-Mu. Haleluya. Besar anugerah berlimpah, semakin hari semakin bertambah. Katakan besar anugerah, katakan besar anugerah-Mu Tuhan. Berlimpah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Katakan semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari, hari, semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari, 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 semakin hari,
Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan yang terus berlimpah-limpah dalam hidup kami sampai hari ini. Kami ada boleh sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih kalau Kau masih memberikan kekuatan, kesehatan buat kami. Kau masih memberikan nafas hidup buat kami. Kami tahu itu bukti kasih anugerah-Mu buat kami. Engkau masih memberikan kesempatan buat kami. Untuk kami boleh mengabdikan hidup kami, waktu-waktu kami, seluruh hidup kami. Kami boleh persembahkan buat Engkau. Keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Semua untuk kemuliaan nama-Mu. Karena kami tahu semuanya dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi kemuliaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau masih memberikan kesempatan buat kami, gereja-Mu di tempat ini. Kami boleh diberikan kesempatan oleh kami boleh bersekutu. Merasakan persekutuan satu dengan yang lain. Dan terlebih bersekutu dengan Engkau. Kami percaya pagi hari ini Engkau memberkati kami. Engkau melawat kami. Engkau memberikan berkat-berkat-Mu buat kami. Dan bila kami terus tidak menyia-nyiakan semua anugerah-Mu yang terus Kau berikan buat kami. Di tengah-tengah mungkin banyak gereja yang belum bisa beribadah. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya juga perlindungan-Mu tetap nyata buat kami, menjagai kami. Sehingga kami tidak terpapar oleh apapun juga. Karena kami tahu materai darah Kristus terus menjaga kami, melindungi kami, memimpin kami. Dan kami terus rindu Tuhan, biarlah terus hidup kami. Kami mau persembahkan bagi Engkau. Kami berdoa juga untuk saudara kami, keluarga kami, saudara Johannes Budianto, atau saudara kami Johan yang minggu yang lalu mengalami kesedihan, berduka karena orang tuanya, mamanya Engkau panggil kembali. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah situasi yang seperti ini, Engkau menjadi roh penghibur, memberikan penghiburan, sukacita, kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Sehingga sungguh-sungguh mereka boleh bangkit dan menatap hari depan. Dan tahu bahwa rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan kami juga menyerahkan juga untuk seluruh jemaat Tuhan, keluarga besar GKRI Berea. Mereka yang hari ini mungkin dalam tubuh yang lemah, Tuhan kasih kekuatan. Untuk Pak Amos, Tuhan terus pulihkan. Untuk orang-orang tua kami dimanapun mereka berada, Tuhan terus kuatkan dan pulihkan. Kami percaya anugerah-Mu, janji-Mu, pemeliharaanmu, kesetiaanmu terus Engkau akan limpahkan bagi umat-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami terus menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tidak lupa kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami dalam situasi pandemi dan bencana yang terjadi di berbagai tempat di belahan bangsa ini. Banjir di Manado, di Kalimantan, gempa bumi di Sulawesi, bencana longsor di Sumedang dan di berbagai tempat. Kami tahu Tuhan, Engkau tetap akan menyatakan kasih-Mu bagi bangsa ini. Kami berdoa, biarlah bangsa ini tetap dalam anugerah-Mu. Kami berdoa untuk memimpin bangsa kami. Terima kasih untuk keteladanan Bapak Jokowi yang sudah memberikan teladan untuk proses vaksinasi Tuhan. Kami tahu semuanya akan berjalan dalam rancangan-Mu. Sehingga bangsa ini akan dipulihkan. Dan bangsa ini tetap terus menikmati kasih setia. Karena ada umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang terus berdoa. Sehati sejiwa. Terus datang merendahkan diri, menaikkan doa. Dan berkat-Mu dicurahkan bagi bangsa dan negara kami. Di dalam nama Yesus. Kami percaya masa depan bangsa ini ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami percaya pagi hari ini semua kami yang melayani diberkati oleh Tuhan. Semua kami yang hadir diberkati oleh Tuhan. Kami pulang ada damai sejahtera, ada sukacita yang membawa kami terus hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memelihara kami, Tuhan yang menyertai kami, dan kami tidak pernah akan takut, kami tidak pernah akan khawatir,
Karena Engkau Immanuel bersama dengan kami, menyertai kami, dan tidak pernah berkesudahan. Kasih setiamu selalu baru buat kami. Dalam nama Yesus Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah yang adalah Bapa kita, kasih setia dan kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh-Nya yang kudus, Roh penghibur penolong buat kita, akan terus memimpin menyertai kita dan memberikan damai sejahtera dan sukacita. Diberkatilah engkau bersama keluargamu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah kuliah sekolahmu, diberkatilah apapun yang menjadi kerinduanmu. Dan ialah nama Tuhan dimuliakan dari mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan dan janji Tuhan di dalam nama Yesus. Kita semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.